Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Irfan dengan NIM 135202152. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil eksperimen saya yang berjudul Implementasi Focus Taking dengan Algoritma Pendeteksian Tepi. Nah, sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu focus taking. Focus taking adalah salah satu metode dalam fotografi yang menggabungkan dua buah citra dengan fokus yang berbeda menjadi satu buah citra yang memiliki depth of field yang luas. Ide awalnya ialah deteksi tepi itu dapat mendeteksi perubahan nilai keabuan yang besar dalam waktu singkat. Sehingga deteksi tepi juga mungkin saja dapat digunakan untuk deteksi ketajaman. Karena yang kita tahu sendiri, ketajaman juga ada sangkut pautnya dengan perubahan nilai keabuan pada suatu daerah pada citra. Nah, implementasi focus taking yang sederhana itu sudah dilakukan oleh beberapa orang. Salah satunya itu yang ada pada kode GitHub ini. Di sini dia menggunakan Laplacian operator dalam melakukan focus taking menggunakan algoritma pendeteksian tepi juga. Akan tetapi hasilnya tidak begitu smooth untuk beberapa citra uji. Oleh karena itu, saya mengajukan untuk melakukan cara lain selain cara yang dilakukan oleh kode ini. Pada kode ini, ide utamanya ialah membandingkan masing-masing pixel pada masing-masing citra yang telah dilakukan Laplacian operator, di mana hasil suatu pixel yang memiliki Laplacian operator yang lebih tinggi itu akan menjadi nilai pixel dari citra tersebut. Sedangkan ide yang saya ajukan di sini, kita menggunakan titik fokus dari tiap citra yang akan kita identifikasi, lalu kemudian kita akan mewarnai pixel bergantung pada jarak pixel ke titik fokus. Sehingga pixel yang memiliki jarak yang lebih dekat ke suatu titik fokus itu akan mengambil citra dengan titik fokus tersebut sebagai referensinya. Lalu kemudian untuk step-stepnya itu secara garis besar ada 3, yaitu ada image registration, focus point finder, dan focus taking. Pada image registration, di sini kita akan melakukan semacam alignment dari dua buah citra sehingga kedua citra memiliki posisi dan orientasi yang sama. Nah, karena di sini kita akan menggunakan 3 buah citra, yaitu di sini ada citra pertama itu citra yang memiliki fokus pada objek yang berada di depan. Lalu ada citra kedua yang memiliki fokus pada objek yang berada di tengah. Dan citra ketiga yaitu citra yang memiliki fokus pada objek yang ada di belakang. Nah, dari ketiga ini kita akan memilih satu buah fixed image atau citra diam. Yang mana citra diam ini akan menjadi referensi pada dua buah citra bergerak lainnya. Di sini kita akan menggunakan citra yang fokusnya di belakang ini sebagai citra diamnya, sedangkan dua sisanya menjadi citra bergerak. Nah, untuk melakukan registrasi pada MATLAB sebenarnya cukup mudah karena sudah ada aplikasi yang
menyediakan fitur registrasi citra. Di sini saya tidak melakukan implementasi registrasi citra karena menurut saya fokus dari yang saya lakukan di sini bukan pada registrasi citranya, yaitu bagaimana cara implementasi algoritma pendeteksian tepi pada focus tagging. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi registration estimator, lalu kita akan memasukkan gambar. Di sini kita akan memasukkan moving image-nya itu misalkan adalah yang pertama itu ada di ini row 1 kolom 1. Lalu kemudian untuk fixed image-nya seperti yang telah saya bilang itu akan menggunakan citra yang fokusnya di belakang. Namun oke. Kita pilih. Nah, lalu kemudian kita pencet oke saja. Oke. Dan oke, sepertinya masih perlu menunggu. Oke. Kita ulang lagi mungkin. Ada moving image. Di sini moving image yang pertama. Lalu moving image-nya, fixed image-nya itu yang kedua. Lalu kita pencet oke. Dan ya, di sini sudah dua gambar tersebut sudah dimasukkan. Lalu kita akan menggunakan algoritma deteksi fitur yang bernama surf dengan transformasi affine. Jadi di sini kita akan langsung melakukan register image. Lalu export. Di sini akan menghasilkan moving rec. Kita akan namakan moving rec 1. Oke. Sudah ada moving rec 1. Lalu kita akan lakukan kita akan ambil komponen transform dari moving rec, yaitu moving T1 moving rec 1.transform. Oh, maaf. Oh, maaf. Moving T1 moving rec 1 transformation. Nah, di sini sudah ada transformasinya yang nantinya akan digunakan dalam implementasi registrasi citra tersebut. Jadi di sini yang kita peroleh di sini itu bukan citranya, melainkan transformasi untuk melakukan registrasi citranya. Jadi di sini kita akan langsung masuk saja ke implementasi agar kita dapat menghasilkan citra yang kita inginkan. Di sini same as input. Oh ya, jadi kita harus masukkan dulu citra yang ingin kita masukkan. Di sini ada M1, imread. Itu row 1, kolom 1.jpg. Lalu ada M2, itu row 2-nya, imread untuk membaca citra, kolom 1.jpg. Lalu ada citra yang ketiga. Oke. Lalu kemudian kita akan lakukan ini dia, same as input. Jadi kita sudah punya moving T,
Lalu, nah, kode ini akan menghasilkan sebuah parameter yang akan kita gunakan nanti, same as input. Dan di sini kita akan menghasilkan im1 moving t1 same as input 1 be same as input 1. Nah, kita akan menghasilkan sebuah be same as input 1. Ini adalah citra yang telah dilakukan registrasi image. Nah, kemudian kita akan melakukannya juga untuk citra yang kedua. Moving T2 itu kita ambil dari moving rect 2 dot transformation. Lalu kemudian kita akan ambil same as input. Di sini ada moving T2 dan lalu ada size M2 same as input 2. Lalu kemudian kita akan melakukan same as input 2. Oke. Dan ya, di sini kita sudah mendapatkan dua buah citra yang telah diregistrasi. Nah, oh, ada kesalahan. Oke, ya jadi ini adalah hasil registrasi untuk citra yang kedua. Jadi kita di sini hanya akan melakukan registrasi untuk dua buah citra. Karena citra yang satunya lagi sudah menjadi citra referensi untuk kedua citra yang lainnya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi melakukan registrasi pada citra yang menjadi referensi tadi. Lalu kemudian untuk step yang selanjutnya itu adalah focus point finder. Di fase ini kita akan melakukan pencarian titik fokus dari citra-citra yang sudah diregistrasi tadi. Nah, sebelum kita melakukan pencarian titik fokusnya, pertama kita akan melakukan gradient operator menggunakan operator Sobel. Jadi di sini kita akan memperoleh hasil dari operator Sobel itu. Misalkan namanya Sobel 1. Lalu hasil kita akan menggunakan fungsi kode yang telah dibuat ini. Seharusnya ada implementasi untuk prewidth-nya juga, namun sayangnya masih belum sempat diimplementasikan. Namun ya untuk implementasi operator prewidth sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan operator Sobel. Yang berbeda hanyalah kernel atau mask konvolusinya. Jadi sisanya akan sama seperti Sobel.
Nah, di sini kita akan menggunakan operator Sobel saja. M1 operator Sobel, Sobel saja namanya. Oh ya, sebenarnya seharusnya sudah ada apa namanya fungsi bawaan dari MATLAB yang bisa digunakan untuk mengimplementasi operator Sobel. Namun mungkin di sini kita akan menggunakan fungsi yang telah kita buat. Di sini Sobel 1 karena M1-nya sudah diubah menjadi B same as input 1. Ternyata ada sedikit kesalahan. Oke, jadi di sini kita hanya bisa melakukan kita sepertinya hanya bisa melakukan gradient operator ini pada citra grayscale. Jadi pertama kita akan melakukan pemindahan dari citra berwarna atau RGB ke citra grayscale dengan menggunakan into gray. Into gray di sini kita menggunakan B same as input 1. Lalu didapatkan MG1. Kemudian dari MG1 kita akan menggunakan kode yang tadi. Sorry. Di sini MG1. Nah, kita akan mendapatkan Sobel 1. Di Sobel 1 ini kita bisa buka. Dan wow. Oke. Jadi ya seperti itu penampakan dari Sobel 1. Kira-kira mungkin karena nilainya ini kebanyakan lebih dari oh, ini karena value-nya double, jadi citra imshow ini akan menganggap nilai 0 ini sebagai hitam dan nilai 1 atau ke atasnya itu sebagai putih. Makanya tadi kita bisa lihat bahwa isinya hanya hitam dan putih. Padahal sebenarnya tidak begitu. Jadi di sini kita bisa melakukan thresholding. Kenapa kita melakukan thresholding? Karena kita hanya membutuhkan nilai-nilai dengan pixel-pixel dengan nilai gradient operator yang tinggi. Di sini kita akan thresholding ke angka 150. Lalu kemudian kita akan mendapatkan masknya yaitu seperti ini. Nah, di sini di mask ini pasti akan ada semacam frame-nya. Kenapa akan selalu ada? Karena citra ini merupakan citra hasil registrasi, di mana dari citra awal menjadi citra registrasi itu pasti akan ada perpindahan yang menyisakan tepi-tepi yang tidak berwarna pada citra yang berpindah. Seperti contohnya ini bisa kita lihat. Di sini ada sedikit tepi-tepi warna hitam ini yang tadi diterjemahkan menjadi warna putih ya, menjadi sebuah tepi oleh operator Sobel. Jadi kita perlu untuk menghilangkannya dengan menggunakan clear border. Im clear border mask 1. Lalu kita akan mendapatkan hasil yang sudah tidak ada bordernya. Seperti itu kira-kira. Lalu kemudian setelah mendapatkan citra tadi, kita akan melakukan segmentasi. Kenapa kita melakukan segmentasi pada citra tersebut, citra mask ini? Karena
pada citra mask ini kita bisa lihat ada sebagian kecil objek-objek dari objek lain yang kita tidak inginkan. Sementara yang kita inginkan sebenarnya hanya dari objek yang ada di sini. Objek yang fokusnya citra pertama, yaitu objek pertama yang ada di depan. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan mengisi bolong-bolong dari citra ini dengan menggunakan infill. Infill 8 holes. Lalu kemudian jika kita show, ini akan ya sudah terisi dibandingkan sebelumnya. Lalu kemudian kita akan melakukan segmentasi. Nah, di sini segmentasinya kita akan mengambil segmen dengan daerah paling luas saja. Dan berapa segmen yang kita ambil, di sini kita akan melakukan eksperimen sampai segmen yang kita ambil itu hanya pada satu objek saja, yaitu objek yang kita inginkan. Yaitu dengan satu field wait. Mas satu field Oke. Jadi kita akan mencoba dari satu dulu mungkin. Terus kita lihat hasil max satu field apa yang terjadi. Dan ternyata hanya bagian atasnya saja. Sehingga ini bukan hal yang kita inginkan. Jadi kita akan menambah segmennya menjadi 2. Terus lalu kita dapatkan hasilnya. Nah, di sini sudah ada 2, namun tetap saja bukan objek yang kita inginkan. Jadi kita akan tambah lagi 3. Kita coba lagi. Masih belum. Kita coba lagi ke 4. 4 sudah mulai sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pindahkan lagi ke 5. Oke, jadi mulai di 5 ini mulai ada segmen dari luar objek yang kita inginkan. Sementara yang kita inginkan ini hanya objek yang berada pada fokus kita saja. Walaupun di sini tidak semuanya tercover, tapi kita akan mengambil objek yang akan mengambil jumlah segmen yang hanya menampilkan objek yang kita fokuskan saja. Jadi di sini kita akan mengambil 4 saja. Oke, jadi kemudian setelah dapat mask field ini, kita akan melakukan region props ya. Region props. Oke, start. Jadi di sini kita akan mengambil komponen region-region ini atau segmen-segmen yang kita peroleh ini agar kita dapatkan centroidnya. Tas mask field 1.
mask satu field. Sorry. Oke. Jadi di sini kita udah mendapatkan centroidnya yang ada di stat1.centroid. Nah, di sini ternyata ada 4 ya, ada 4 centroid yang terbentuk karena ada 4 juga region-regionnya. Jadi kita bisa yang di sini stat.centroidnya itu kalau misalkan kita simpan ya ke satu nilai sen1 stat.centroid, apa yang akan terjadi? Centroid dan gen1 ini akan berisi satu buah nilai saja. Oke. Lalu kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa mendapatkan centroid dari citra kedua dan centroid dari citra ketiga. Lalu ada mask 2 itu dari mg2 kita sobel dulu. Sobel 2 itu kita akan melakukan gradient operator dengan mg2 dan operatornya itu sobel. Lalu dengan cara yang sama kita juga bisa dapatkan sobel 3. Lalu kemudian di mask 2 nya itu kita ambil sobel 2 lebih dari 150. Terus mask 3 itu kita juga ambil sobel 3 lebih dari 150. Lalu kemudian di mask 2 nya ini kita akan ini dulu, clear bordernya dulu. Mask 2. Dengan cara yang sama kita juga bisa clear border mask 3. Lalu kemudian kita bisa fill mask 2 8 holes. Terus mask 3 nya juga. Lalu kemudian kita bakal bisa dapat filter. Di filter itu caranya ialah BW area field mask 2 field BW area field mask 2 1. Nah, di sini kita melakukan hal yang sama, yaitu mencoba-coba. Nah, di sini mask 2-nya sudah cukup bagus ya di sini. Lalu mask 2 kalau kita tambahkan lagi 2. Lalu kita mask 2 field, apa yang akan terjadi? Wow, makin bagus. Lalu kalau 3 itu akan mengakibatkan mask fieldnya yang oke. Kita butuh 2 ternyata. Lalu kemudian itu akan ada stat 2 region props mask 2 field centroid sama, dan kemudian akan kita ambil sin 2 itu stat2.centroid.
Oke. Ya, kita sudah dapat chain 2. Lalu kemudian dengan cara yang sama kita bisa dapatkan mask 3 field. Mask 3 field itu dengan cara bw area field. Mask 3. Oh, yang salah. bw area field 3 1. Terus kita cek im show-nya mask 3 field. Oke. Sepertinya 1 juga sudah cukup. Ya, benar. 1 juga sudah cukup. Lalu kita akan melakukan start 3. Itu adalah region props mask 3 field centroid. Oke. Lalu kemudian chain 3 akan diperoleh dari start 3 centroid. Oke, jadi kita sudah dapat 3 buah centroid yang menandakan 3 buah titik fokus dari masing-masing citra. Chain 1 untuk citra 1, chain 2 untuk citra 2, dan chain 3 untuk citra 3. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu focus taker. Nah, di sini ada 3 buah implementasi focus taking yang telah saya lakukan. Yang pertama itu menggunakan cara yang cukup mirip dengan kode yang ada pada GitHub ini, yaitu kita akan membandingkan hasil dari perhitungan operator terhadap suatu pixel yang sama pada masing-masing citra, di mana hasil operator yang menghasilkan nilai paling tinggi akan dipilih pixelnya untuk ditulis kepada citra outputnya. Di sini telah ada program yang telah saya buat, yang mana jika kita jalankan focus taking, di sini kita jalankan berarti yang telah kita lakukan registrasi, yaitu base as input 1, base as input 2, dan M3 akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya hasil dari focus taking yang pertama ini sebenarnya cukup tajam. Ini kita bisa lihat terutama di gambar yang ini. Ini sangat terlihat detailnya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah citra ini terlalu banyak noise-nya. Di sini kita bisa lihat di sini itu banyak sekali noise atau draw, dan di sini juga ada semacam bekas-bekas registrasi image yang dianggap sebagai tepi di sini. Jadi karena dia dianggap sebagai tepi dan memiliki nilai perubahan yang cukup tinggi, maka dia diambil. Padahal dia bukan merupakan fitur pada citra ini. Sehingga ya ini garis ini sebenarnya tidak diharapkan. Begitu pula dengan semacam tepi-tepi bayangan di sini. Itu juga terjadi karena di sini citra-citra di sekitar ini dianggap sebagai tepi pada suatu citra tertentu. Mungkin saja satu citra dengan citra yang lainnya belum memiliki posisi yang tepat sama, dikarenakan keterbatasan dalam implementasi registrasi citranya, sehingga di sini memungkinkan terjadi semacam bayangan tepi bayangan. Ya, jadi itu kelebihan dan kekurangan pada citra pertama, eksperimen pertama.
Lalu kemudian untuk eksperimen kedua kita sudah menggunakan titik fokus yang telah kita cari sebelumnya. Di sini implementasinya mirip seperti yang ini, yang pertama, hanya saja pembandingnya itu bukan operator Sobelnya, melainkan kedekatan satu buah piksel tersebut kepada berbagai titik fokus yang lain, sehingga di mana titik fokus yang paling dekat dari piksel tersebut itu akan menjadi referensi dari citra output yang akan kita keluarkan. Jadi mungkin contohnya itu langsung saja kita akan eksperimenkan. Di sini kita akan melis 3 buah centroid tadi, dan juga kita menyimpan image kita tadi. Ada BSM as input 1, BSM as input 2, dan juga ada M3. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan kode yang ini, fstack nowait. Jadi sebenarnya secara garis besar implementasinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langsung saja kita akan melakukan fstack nowait. Di sini ada img cell dan juga ada sense untuk centroidnya. Nah, fstack nowait, fstack and nowait. Oke. Nah, ini di sini dia menampilkan segmentasinya, dan hasilnya ialah sebagai berikut. Show nowait. Nah, jadi di sini di hasil keluaran citranya, di sini kita bisa lihat bahwa masing-masing citra ini memiliki fokus yang cukup tajam ya. Ya, ini dikarenakan karena implementasi kodenya tadi itu memang menggunakan kedekatan dari titik fokus masing-masing citra yang memang fokus di situ. Jadi untuk citra yang fokusnya di depan itu akan mengisi daerah sini. Sementara citra yang fokusnya di belakang dia akan mengisi daerah sini, dan begitu pula yang citra ketiga ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ya ketajamannya bisa dibilang bagus. Hanya saja di sini terlihat sekali segmentasi dari citra ini. Jadi di sini sangat terlihat bahwa sebenarnya citra ini merupakan gabungan dari potongan 3 buah citra yang tadi, yang menjadi citra masukannya, sehingga di sini ya memang ketajamannya cukup bagus ya. Hanya saja kualitas smoothness-nya masih kurang begitu bagus, terutama untuk smoothness antar transisi dari objek kedua ke objek ketiga, dari objek kedua ke objek pertama, seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk eksperimen yang ketiga itu sama seperti eksperimen kedua, menggunakan titik fokus dan membandingkan jaraknya. Hanya saja di sini kita melakukan pembobotan pada jaraknya. Jadi di sini untuk citra yang lebih dekat, untuk titik fokus yang lebih dekat pada suatu piksel, itu akan berkontribusi banyak terhadap
pewarnaan pixel tersebut. Sementara untuk titik fokus yang agak lebih jauh pada pixel tersebut akan berkontribusi sedikit, tapi masih ada kontribusinya pada pewarnaan citra tersebut. Nah, untuk implementasinya itu seperti ini. Hasilnya kita simpan ke stack n. Ya, anggap saja namanya stack n. Ini ada fstack n. Terus inputnya sama. Lalu hasilnya adalah show stack n. Nah, ya. Oke. Jadi di sini hasilnya itu ya cukup smooth ya antara antara transisinya. Namun hanya saja ketajaman dari masing-masing objeknya ini malah jauh lebih kurang dibanding dua implementasi focus stacking sebelumnya, yang mana ini menyebabkan focus stacking dengan pendekatan ini jadi terlihat kurang cukup efektif dibanding kedua sebelumnya. Namun citra ini memiliki smoothness yang lebih baik dibandingkan dua citra sebelumnya. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya dari implementasi focus stacking ini ada trade-off yang harus kita pertimbangkan antara kita ingin citra ini memiliki ketajaman yang baik atau citra ini harus memiliki smoothness yang baik atau tidak. Jadi untuk implementasi sebelumnya itu untuk citra yang pertama itu memiliki ketajaman yang baik namun memiliki kehalusan yang kurang baik. Sementara pada citra yang ketiga itu memiliki ketajaman yang kurang baik namun memiliki smoothness yang baik. Nah, untuk improvement yang bisa dilakukan itu salah satunya adalah penyesuaian algoritma dari pembobotannya. Di sini kita melakukan pembobotan dengan menggunakan jarak antar jarak Euclidean antara dua titik. Namun kita bisa menambahkannya dengan eksponensial misalkan seperti yang dilakukan tadi, atau bisa menggantinya dengan menambahkan pangkat menjadi pangkat 2 atau sebagainya. Sebelumnya sudah pernah dilakukan terkait penyesuaian seperti ini, namun hanya saja hasilnya tidak begitu berbeda dengan dengan perhitungan pembobotan yang seperti biasa. Lalu kemudian untuk saran yang kedua ialah identifikasi radius fokus. Jadi di sini yang kita lakukan itu hanya mengidentifikasi titik fokusnya saja. Padahal bisa jadi titik fokusnya itu memiliki radius fokus yang berbeda-beda. Dan radius fokus ini akan mempengaruhi bagaimana suatu pixel yang akan diambil dari citra-citra masukan tadi. Baik, kiranya sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.